적입니다. Halo semuanya, selamat datang kembali di F-Movie bareng saya. Kali ini kita bakal ngebahas film Eliminators. Jadi siapin camilan, siapin hati, karena spoiler bakal datang kayak mantan yang gak tahu waktu. Yuk, langsung aja kita mulai sebelum saya malah spoiler hidup saya sendiri. Film ini bercerita tentang Thomas Mackenzie alias Martin Parker, mantan agen federal IS yang sekarang hidup damai di London sebagai bapak-bapak biasa demi program perlindungan saksi. Hidupnya sederhana, bangunin anak, antar sekolah, nonton CCTV sambil pura-pura kerja. Tapi malam itu, hidup tenangnya dihancurkan 3 orang bertopeng yang salah alamat. Mereka nyari kokain, tapi malah dapet bapak rumah tangga. Thomas berusaha menjelaskan ini bukan rumah pesta narkoba, tapi para perampok malah ancam bunuh dia dan putrinya. Dengan refleks ala mantan agen, Thomas balikin keadaan, ambil pistol, tembak 3-3-nya, dan menang. Tapi belum sempat selebrasi, dia pingsan karena luka-luka. Sirene datang, dan cerita pun seketika berubah jadi drama kriminal. Kingsby Green, not Grove. I told you, man. Bangun di rumah sakit, tangan Thomas diborgol, dan disambut polisi yang nuduh dia kriminal. Yang paling nyesek, anaknya malah diambil dinas sosial, dan kini identitas rahasianya bocor ke berita, lengkap dengan foto ganteng di masa lalu. Sebagai bonus kekacauan, datang telepon dari teman lama di Badan Federal. Bro, gue sedang menuju London. Karena, ya tentu saja, masalah belum cukup rumit, kalau belum ada agen-agen masa lalu yang ikut campur. Setelah dapat telepon dari Ray, yang janji mau membersihkan nama, Thomas malah dapet ide sendiri, kabur ala ninja kantor. Dengan modal klip kertas dan skill mantan agen, dia buka borgol dan KO-in 3 polisi seperti lagi speedrun game aksi. Sementara itu, Cooper, mantan mertua Thomas, sekaligus penjual senjata dengan moral seharga diskon akhir tahun, tampak sedang ngabisin 2 mafia yang protes soal senjata jelek yang mereka beli. Ternyata, Cooper pengen cucunya Carly jadi pewaris kerajaan senjatanya. Don't work for shit. It's a 50 meter. Setelah mendapatkan informasi tentang Thomas, Cooper pun sewa pengkoit bayaran kelas kakap bernama Bishop, yang kayak versi Eropa dari John Wick, tapi lebih suka pakai teknologi mahal dan wajah tanpa senyum. Di sisi lain, Thomas lagi berburu anaknya di kantor kesejahteraan anak. Setelah bikin resepsionis tidur siang paksa, dia akhirnya tahu Carly ada di lantai 3. Di sana, dia sempat lihat Bishop dan jenazah yang terpaku di pantulan kaca. Thomas pun langsung kabur sebelum gilirannya yang akan jadi dekorasi lantai. Help. Yeah, sure. Selama pelarian, Thomas berhasil menipu Bishop dan kemudian berhasil menghapus data Carly dari sistem dan hancurin HP Bishop kayak bapak-bapak ngamuk lihat tagihan listrik, lalu kabur naik taksi, berharap bisa tenang sebentar. Sayangnya, Bishop berhasil ngehack taksi pakai suara ala polisi palsu. Itu penumpang kriminal segera minggir di pom bensin terdekat. Supir itu pun tak ada pilihan selain nurut. Bishop sampai di pom bensin, buka pintu taksi, dan ternyata kosong. Thomas sudah lenyap. Dia cek CCTV, ternyata Thomas loncat ke truk kuning, kayak ninja yang kehabisan angkot. Bishop langsung ngejar, padahal bisa aja dia naik Uber. Saat ngejar truk, Bishop lihat Thomas loncat ke kereta gantung. Karena telat, dia pakai jurus dompet, sogok 2 bodyguard random di sekitar dengan uang besar, buat hajar Thomas. Karena siapa sih yang nolak uang segitu buat tinju gratis? Pertarungan pun pecah di kereta gantung. Sementara Thomas sibuk menghindari tinju dan tendangan, seorang pengusaha malang hanya bisa meringkuk di pojok, mempertimbangkan karier baru sebagai petapa. Setelah 2 musuh jatuh seperti harga saham, Thomas pinjam HP, tentu saja, telepon Ray dan janjian ketemuan dalam 4 menit. Kayak pesen ojek online tapi penuh nyawa di ujung tanduk. Namun sayang, Bishop udah duluan nunggu di stasiun, nyambut Thomas dengan peluru, bukan pelukan. Untungnya Ray datang jadi driver penyelamat, dan Thomas loncat ke mobil seperti adegan Fast and Furious versi hemat.
Thomas berdarah-darah, jadi Ray ajak ke apartemen buat pertolongan pertama, dan mungkin dengan sedikit teh hangat. Di sana, Ray dapat telepon dari atasan yang bilang, "Itu Bishop, mantan agen super mematikan. Lindungi Thomas atau jangan pulang." And for the last 10 years... No. Sementara itu, Bishop pakai GPS dan teknologi canggih dengan bantuan wifi tetangga buat cari lokasi Thomas. Dia muncul di lift apartemen dan langsung tembak-tembak tanpa permisi. Thomas dan Ray ngumpet, lalu balik ke kamar buat ambil senjata. Baku tembak pecah kayak diskon akhir tahun. Sayangnya, Ray kena tembak, dan momen serius pun datang. Tapi kita tetap salut karena dia melakukan itu sambil bergaya. Thomas bawa Ray ke mobil, tapi sayangnya Ray meninggal di tengah jalan karena luka tembak dan bukan karena macet. Thomas sedih, tapi nggak sempat nangis karena Bishop masih ngejar kayak mantan yang nggak move on. Bishop nemu mobil mereka di gang. Pas dia intip ke dalam, cuma ada Ray yang udah game over. Tapi begitu dia balik badan, Thomas muncul di kaca mobil kayak jump scare, nempelin pistol ke leher Bishop sambil bilang, "Mari jalan-jalan sebentar." Slowly drive. Sesampainya di dermaga, Bishop diikat kayak paket kiriman ekspres. Thomas nyuruh dia telepon Cooper dan bohongin soal misi berhasil. Tapi dasar Bishop, tangannya licin, dia sembunyiin pisau kecil. Karena ya, bawa pisau di lengan tuh emang standar pengkoit bayaran. Terbebas, duel sengit pun akhirnya pecah. Mereka adu jotos, adu gaya dan adu nasib. Tapi Thomas akhirnya menang setelah nendang Bishop ke laut kayak buang sampah yang udah kadaluarsa. Yes. Thomas pun geber mobil Bishop buat cari Carly. Tapi di sisi lain, Cooper udah duluan nemu Carly dan nyulik dia sambil ngajak main pewaris mafia. Thomas datang dan mulai ngelibas anak buah Cooper satu persatu. Seperti main game stealth versi Ayah Panik. Dan pas nyaris nyelamatin Carly, si Bishop nongol lagi. Ya ampun, ini orang kayak boss game level terakhir yang gak mau mati-mati. Mereka berdua akhirnya duel layaknya final boss mode on. Akhirnya, Thomas berhasil kirim Bishop ke alam tenang. Dan tentu saja kali ini beneran tamat. Give me that. Masuk ke ruangan, Thomas lihat Carly di sandera. Cooper masih sok kalem dan berusaha mengintimidasi, tapi Thomas langsung main lempar pisau, plus nembak, combo ala ayah Rambo, hingga membuat pisau nancep di Cooper, hingga membuat kakek itu tamat juga. Daddy! Everything, Mom. Carly lari peluk Thomas, semuanya berakhir bahagia. Ayah dan anak bersatu, para penjahat akhirnya tamat beserta juga dengan filmnya. Terima kasih sudah ikut ketawa dan tegang bareng. Sampai jumpa dan semoga hari kamu lebih damai dari hidup Thomas.